Aman ya, kita mulai episode ini dengan membahas pernyataan Bapak Purbaya yang sebenarnya pernyataan Bapak Purbaya ini sebagai Menteri Keuangan setiap harinya bikin kita masyarakat geleng-geleng kepala. Kenapa? Ada aja perkataannya Bapak Purbaya ini. Aman ya, Sekarang dia ngomong bahwa Dirut BUMN ini lagi geleng-geleng kepala juga. Bedanya mereka ini geleng-geleng kepala karena pusing gimana caranya melakukan penyerapan yang maksimal terhadap dana hibah 200 triliun dari Bank Sentral ke bank-bank himbara. Nah bayangin tuh, dirut-dirut BUMN yang biasanya main golf, main pedal, karaokean, sekarang kalian disuruh kerja maksimal, muter otak untuk melakukan penyerapan dana tersebut. Nah gimana coba? Biasanya yang kalian tahu di kepala mukul-mukul bola golf doang, iya kan? Biasanya cuma mukul-mukul bola pedal doang, nyanyi-nyanyi doang. Nah otaknya sekarang dipakai kerja. Bayangin gimana caranya dana hibah ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Akhirnya perekonomian jalan. Jangan cuma dompet kalian jalan, jangan cuma deal-dealan kalian jalan, jangan cuma nego-negoan kalian jalan, tapi masyarakat bisa merasakan dana hibah ini secara maksimal. Ini yang namanya shock terapi ekonomi. Digebrak biar jalan dulu. Kalau kagak mah yang jalan mah bisnis-bisnis internal mereka. Yang akhirnya membuat gue berpikir, kayaknya Pak Purbaya ini menarik juga untuk kita ikutin setiap harinya. Karena omongannya itu pedas, nyakitin buat orang-orang yang tidak bekerja sebelumnya. Jadi kita setiap harinya yang sudah penuh dengan kesibukan masing-masing, membaca berita, kegaduhan, keanehan di politik, tambah satu pekerjaan lagi, yaitu adalah mengikuti berita-berita dari Bapak Purbaya. Bikin penasaran, Bapak yang satu ini hari ini ngomong apa lagi? Karena statement-statement dari Bapak Purbaya ini itu tuh anti mainstream. Ya wajar juga kalau menteri yang satu ini disebut menteri Gen Z yang terjebak di tubuh yang sepuh. Karena ya gayanya disenengin kita juga sebagai Gen Z ini. Gue bayangin ya, Pak Purbaya ini kayak setiap langkahnya dia tuh siap memberikan penilaian-penilaian jelek atau nilai-nilai C, D kepada siapapun yang pekerjaannya jelek banget. Yang menarik adalah omongan-omongannya atau penilaian-penilaiannya itu dibarengi dengan senyum-senyum cengengesan ala dosen-dosen killer yang pelit nilai. Ya nggak? Lu bayangin, lu pasti punya deh dosen-dosen di kampus yang gayanya seperti itu. Yang hahaha sosok deket sama mahasiswa, deket dengan mahasiswi. Pas ujian dapatnya D. Kita pikir kita akrab, Pak. Ternyata kita beda dinilai juga ya Pak ya. Dan menurut gue salah satu yang bisa kena nilai C dalam penilaian ini adalah Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN yang baru aja jadi Menpora. Kenapa gue setuju Bapak Erick Thohir itu tidak ada di BUMN? Karena menurut gue nilainya C. Mungkin kalau dirut-dirutnya sibuk main golf, Bapak Erick Thohir ini lah lebih sibuk ngonten di locker room Timnas. Bahkan kalau lu perhatikan Instagramnya Bapak Erick Thohir itu lebih banyak di locker Timnas daripada di BUMN itu sendiri. Jadi menurut gua ya wajar juga kalau misalnya Pak Erick Thohir dijadikan Menpora sekarang. Mungkin Pak Prabowo akhirnya baru sadar gitu pas lagi scrolling IG, masuk ke Instagramnya Bapak Erick Thohir, terus lihat kok kebanyakan di locker Timnas nih. Kayaknya lebih cocok jadi Menpora. Nah itu dia. Tapi kalau kita ngomongin Bapak Purbaya lagi, kita tuh gak bakal bisa lupa dengan gaya koboynya. Bahkan dari hari pertama dia menjabat. Bayangin, belum 24 jam, dia udah bikin statement-statement yang bikin kita sebagai masyarakat kaget. Ini orang baru dilantik, gaya ngomongnya seperti ini. Kita juga pasti kaget kan masyarakat pada waktu itu. Ya kebayang juga sih, orang lapangan tiba-tiba jadi menteri, ya pasti kaget gitu loh. Jadi biasanya ceplas-ceplos, sekarang diliput dengan banyak media yang akhirnya tidak terbiasa dengan omongan-omongan Pak Purbaya. Jadi kaget. Gue termasuk orang yang kaget dan mengkritisi pada waktu itu pernyataan Bapak Purbaya ini. Karena yang kemarin-kemarin banyak pejabat kita gak banyak omong, kerjanya gak beres. Apalagi yang banyak omong, makin kita khawatir Pak. Tapi yang menariknya adalah pada saat Bapak Purbaya di DPR, dia ngomong
bahwa dia juga kaget. Bayangin, lucu banget, dia juga sendiri pun kaget. Tapi yang hebat ya, dia tuh bisa menjelaskan sangat apik, sangat keren, sangat luwes, sangat bikin kita berpikir, ah masa sih Pak? Kerennya di situ Bapak Purbaya menurut gue. Gak cuman Bapak Purbaya yang bikin kita kaget, anaknya di hari itu bikin geger satu Indonesia dengan postingan story-nya. Alhamdulillah ayahku mengalahkan agen CIA. Wah, gimana? Gokil gak? Gokil. Gokil. Pasti anaknya Pak Purbaya nggak menyangka bahwa postingannya yang biasanya mungkin dia sering juga melakukan postingan-postingan komen-komen unpopular opinion seperti itu, tiba-tiba menjadi sorotan. Nah, jadi di hari pelantikan Bapak Purbaya, nggak cuma Bapak Purbaya yang kaget, anaknya juga kaget. Kelakuan Bapak anak ini bikin satu Indonesia jadi kaget. Tapi yang perlu kita bahas lebih detail adalah kelakuan dari anak Bapak Purbaya. Kenapa kita sangat soroti? Karena banyak banget anak-anak pejabat yang di luar sana itu kelakuannya Makanya ketika anaknya berperilaku seperti itu, kita tuh trauma sebagai masyarakat Indonesia, Pak. Kita trauma, bukan kita pengen menghajar anak Bapak, enggak. Kita trauma, Pak, dengan kelakuan-kelakuan anak-anak pejabat di luar sana. Kenapa kita trauma? Nggak usah jauh-jauh. Kemarin deh, Pak, anak pejabat di Prabu Muli yang sekolah di SMP Negeri 1 gara-gara bawa mobil ke sekolah, parkir di sekolah, terus ditegur sama kepala sekolahnya dipecat, Pak. Bayangin, dipecat. Yang salah ini anak pejabat ini. Emang nggak mikir, kok bisa-bisanya di lapangan sekolah parkir mobil? Jangankan anak pejabat, mau anak Tuhan kek, anak setan kek, lapangan sekolah bukan buat parkir mobil. Lagian elu, hei anak pejabat, anaknya wali kota Prabu Muli, gue kasih tahu nih sini, dengerin baik-baik gue. Lu tuh masih SMP, kok bisa-bisanya bawa mobil ke sekolah? Punya SIM aja lu belum punya. Makanya kalau punya SIM-nya di Roblox jangan dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Jangan mentang-mentang bapak lu pejabat lu bisa bawa mobil kemana-mana. Bisa-bisanya lu bawa mobil ke sekolah. Gara-gara lu, gara-gara kelakuan lu, itu kepala sekolah sama satpam di sekolah hampir dipecat. Kenapa hampir? Gara-gara viral, akhirnya nggak jadi dipecat. Betingkah aja lu terus, betingkah. Karena tingkah lu akan membuat mobil lu itu tidak hanya parkir di lapangan sekolah, tapi bisa jadi parkir di lapangan KPK. Gue kasih tahu tuh, dengerin gue baik-baik. Yang lucunya nih, PLTK Disdikbudnya Prabu Muli itu ngomong, oh enggak, pecatnya itu bukan karena masalah itu cuma rotasi di perorganisasian biar fresh. Hei bapak. Saya baru tahu PLT itu bukan pelaksana tugas tapi penjilat. Kok bisa-bisanya Bapak ngomong seperti itu? Ini jelas-jelas belain banget bosnya, belain. Belain aja terus bosnya. Kenapa? Takut juga dirotasi sama bosnya. Nah, lucunya di mana? Pada saat Bapak PLT ini ngomong seperti itu, terus jadi viral, besoknya Bapak wali kotanya mengklarifikasi, katanya belum dicopot, cuman ditegur. Pak bos, gue kasih tahu nih bos, domba tersesat, gue kasih tahu, dengerin baik-baik. Ditegur aja tuh udah salah. Kenapa harus ditegur? Kan yang harusnya ditegur itu anak bapak, bukan kepala sekolah sama satpam. Jadi buat kalian yang punya kuasa, kasih tahu anak kalian untuk bawa mobil nggak cuman syaratnya cukup umur, nggak cuman syaratnya kakinya sampai. Yang paling penting otaknya juga nyampe. Jangan mentang anak-anak pejabat bisa semena-mena. Karena yang cuma bisa semena-mena itu adalah semena-mena sampai keluar tuh jokes itu tuh, gue saking keselnya ya. Karena masalah anak pejabat ini nggak cuma sekarang juga. Kita bisa lihat kemarin ada masalah dari Mario Dendi. Terus dari zaman dulu bahkan anak pejabat juga bertingkah. Kita ingat Mas Tommy Soeharto waktu itu adalah anak dari Pak Soeharto. Bertingkah juga pada waktu itu. Kaesang dengan private jetnya. Kayaknya hampir semua anak pejabat bertingkah ya. Tapi gue cuma pengen kasih tahu, tingkah lu
itu akan membuat karir bapak lu bisa pensiun dini. Tapi seharusnya kita nggak perlu kaget melihat kelakuan-kelakuan anak pejabat atau pejabat-pejabat yang semena-menanya, karena itu emang ada yang namanya privilege and socio-economic effect, di mana orang-orang yang berstatus ekonomi dan sosial lebih tinggi cenderung akan mengambil keuntungan dan bertindak kurang empati karena posisi sosialnya tinggi. Sering bikin orang merasa kebal aturan. Jadi wajar kalau mereka berpikir, ah bapak gue kan pejabat, santai aja. Itu udah kayak otomatis kayak nempel di kepala ya, kalau bahasa kita sehari-hari ya star syndrome lah. Karena itu akan muncul di alam bawah sadar anak-anak yang punya privilege ini. Mau masih remaja kek, udah tua kek, itu udah susah banget dihindarin. Inilah pentingnya orang tua. Anak itu diajarin dari hati ke hati, bukan dari uang ke uang. Karena kalau dari uang ke uang, tingkahnya semakin bertingkah, Pak. Makanya saran gue buat siapapun yang menjabat, saran gue untuk siapapun yang menjabat, ajak satu keluarga untuk belajar berkomunikasi. Terus kemudian ajak psikolog untuk ngobrol dengan keluarga kita satu persatu. Karena jabatan itu bisa mengubah orang secara otomatis. Jadi pentingnya ada aware juga dari pejabat-pejabat ini terhadap keluarganya. Balik lagi, selain integritas, dipentingkan hati nurani dalam menjadi seorang pejabat. Lagi-lagi Pak Prabowo melakukan reshuffle seperti episode sebelumnya gue bilang, dan termasuk ke Bapak Erick Thohir, yang mungkin kita melihatnya lebih asik ngurusin bola daripada ngurusin BUMN. Akhirnya BUMN-nya lebih banyak diurusin oleh Danantara. Yuk kita breakdown satu persatu nama yang dilantik oleh Bapak Prabowo di reshuffle jilid 3 kemarin. Yang pertama nih, ada Menko Polkam Bapak Jamari Chaniago. Ini yang menarik karena menurut informasi Bapak Jamari Chaniago ini salah satu perwira tinggi di militer yang merekomendasikan Bapak Prabowo untuk dicopot dari jabatannya. Berarti dulu ini dia yang, wah pecat aja nih Bapak Prabowo nih, kerjanya begini. Nah, sekarang malah dikasih jabatan oleh Pak Prabowo. Ini adalah message yang luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo, bahwa demi kepentingan bangsa, dia tidak peduli lawan atau kawan selama dia bisa mengemban tugas dan memajukan Indonesia. Kenapa tidak diberikan kesempatan kedua? Itu dia. Semoga dengan dilantiknya Bapak Erick Thohir menjadi Menpora, karena sebelumnya dari Mas Dito udah sangat bagus menjadi Menpora, semoga bisa dilanjutkan dan menjadikan pemuda dan olahraga naik level lagi. Dan ditunggu foto-foto locker roomnya. Kali ini nggak cuma di locker roomnya pemain timnas sepak bola, kita tunggu foto di locker room cabur-cabur lainnya Pak Erick Thohir. Terus ada juga Wamen Komdigi, ada Mira Tayyiba. Terus ada Wamenaker penggantinya Immanuel Ebenezer. Ada Afriansyah Nur. Wakil Menteri Hutan Rohmat Marsuki. Wakil Menteri Hutan, Menteri Hutannya nggak diganti Pak. Ada Ketua LKPP, ada Sarah Sadika. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo. Ini menarik karena yang namanya empati itu sangat-sangat perlu untuk disampaikan. Kalau PCO atau Badan Komunikasi Presiden hanya kerjanya bikin press release dan sebar-sebarin di media, nggak usah ada kepalanya. Sewa aja, hiring aja 2 anak magang, jadi itu barang. Terus ada juga Wakil Kepala BGN, ada juga Penasihat Khusus Presiden bidang Kamtipnas dan Reformasi Polri, ada Bapak Ahmad Doviri dan KSP Muhammad Kodari. Gak capek ya Bang Kodari ya, lidahnya sampai kering, akhirnya dapat jabatan juga. Semoga belajar dari Bang Hasan Nasbi. Yang namanya menjabat itu tidak segampang berdebat di media sosial atau berdebat di stasiun-stasiun TV. Semoga Bang Kodari bisa melaksanakan tugasnya dan menunjukkan kemampuannya ketika menjabat nanti. Akhirnya nggak sia-sia kan lidah sampai kering ngomong sana sini. Akhirnya abang dapat jabatan, ya kan? Abang pasti seneng kan? Jangan sampai jabatan ini yang buat abang seneng malah bikin sedih masyarakat. Tapi disayangkan ada beberapa nama yang tidak muncul dalam reshuffle kali ini atau tidak dicopot. Yang pertama Tumkanda Bahlil dari Menteri ESDM. Kenapa? Lagi-lagi kinerjanya sebagai Menteri ESDM tidak memuaskan masyarakat. Masih banyak tambang-tambang ilegal yang bermasalah. Bahkan Raja Ampat, tempat konservasi dunia, kita ini harusnya menjadi founder industri, bukan makelar industri. Masih banyak tambang-tambang ilegal lainnya di Halmahera Timur, Halmahera Tengah,
di Papua, di Maluku, banyak bang, Bahlil. Tolong itu diselesaikan di kesempatan yang ketiga ini. Berikutnya, Natalius Pigai. Natalius Pigai, bisa-bisanya dia menganggap enteng orang-orang yang hilang di aksi demo 17+8. Semoga dengan abang menganggap enteng orang-orang hilang ini, jabatan abang tidak hilang. Karena kalau masyarakat sudah berdoa, itu bakal dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Bayangin abang anggap enteng, jabatan abang yang dianggap enteng juga sama presiden akhirnya dicopot. Yang ketiga adalah Menteri Kehutanan kita, Bang Raja Juli. Kenapa Bang Raja Juli menurut gue perlu di reshuffle? Karena sudah ada tanda-tanda bahaya dengan foto yang viral dia kemarin. Walaupun dia bilang dia tidak mengetahui siapa yang bermain sama dia. Itu kan lebih bahaya. Tidak mengetahui lebih bahaya daripada mengetahui. Kenapa? Kalau tidak mengetahui itu berarti sama sekali kita tidak tahu lawan kita siapa. Sebagai posisi yang strategis harusnya bisa mengetahui siapa-siapa aja lawan kita. Kalau kayak gini Bang Raja Juli rawan banget dijebak. Hati-hati bang. Kayak kecuali klarifikasi itu bohong ya. Tapi kalau klarifikasinya juga bohong, ini juga harusnya menjadi tanda-tanda KPK untuk memanggil Bang Raja Juli untuk dimintain pernyataan. Karena alarm-alarm kejanggalan sudah ada. Terakhir dari gue yang perlu kita sebagai masyarakat perhatikan adalah pola yang berulang. Maksudnya gimana? Kalian lihat di reshuffle sebelumnya, Mas Dito dicopot, Menteri Pemuda dan Olahraganya kosong. Sehingga memunculkan reshuffle jilid 3. Di reshuffle jilid 3, Menteri Pemuda Olahraganya terisi. Tetapi lagi-lagi menyisakan satu kursi yang masih gantung siapa menterinya. Itu adalah Menteri BUMN. Berarti dengan pola yang sama, itu artinya Bang Raja Juli, Bang Bahlil, Bang Natalius Pigai, dan abang-abang lainnya yang belum bekerja dengan baik, sampai bertemu di reshuffle jilid 4 berikutnya.